Diantara tentang seorang lelaki dan seorang perempuan di sebuah kota bernama Padang. Padang 2013. Kopi di cangkir itu sudah hampir habis. Hanya ampas-ampasnya yang tertinggal di cangkir berwarna putih itu. Namun, ia tetap menikmati seduhan terakhirnya. Aku akan pergi kalau kamu terus begini. Berubahlah demi aku. Kalimat itu masih mengiang di telinga lelaki berparas tampan itu saat ia bertengkar dengan kekasihnya. Perempuan yang mencintainya setulus hati, perempuan yang rela menyempatkan diri untuk menemuinya, mengantarkan makanan setiap hari, meski kadang perempuan itu harus berkejaran dengan waktu. Maklum saja, setelah tamat kuliah sang kekasih perempuan itu diterima bekerja di sebuah bank ternama di kota ini. Namun, ia tetap setia mendampingi sang lelaki. Mereka terlanjur berjanji setia selamanya. Hubungan mereka yang berjalan sudah hampir 9 tahun menjadi salah satu alasan kenapa cinta harus diperjuangkan. Telah banyak rintangan dan masalah yang mereka hadapi, banyak rasa cinta yang mereka rasakan, pahit, manis. Lelaki itu bernama Deantara. Ia adalah mahasiswa semester banyak, sudah menjadi sesepuh di kampus. Rambutnya yang panjang selalu dikuncir, beberapa anting terpasang di telinga dan bibirnya. Dia mahasiswa jurusan seni rupa, keahliannya membuat patung. Sang perempuan bernama Natin Amira. Ia mahasiswa akuntansi, mahasiswa kebanggaan kampus karena ia bisa tamat 3,5 tahun dengan indeks prestasi nyaris sempurna 3,98 dan langsung dipanggil kerja di sebuah bank ternama di kota ini. 4 tahun lalu ia tamat dari kampus ini. Diantara dan Natin sama-sama masuk kuliah. Jika dihitung lagi, berarti sekarang Diantara semester 15. Sudah kuliah 7,5 tahun dan belum tamat. Sejak bekerja di bank, Natin selalu menyempatkan diri untuk menemui Diantara. Baginya, tak ada seorang yang ia cintai selain Diantara. Meski tak begitu romantis seperti kebanyakan lelaki lain yang mendekatinya. Bahkan termasuk begitu cuek pada Natin. Apalagi kalau ia sedang membuat patung. Bisa-bisa Natin sampai tertidur menungguinya, begitu sabarnya Natin. Banyak teman yang meminta Natin untuk meninggalkan Diantara, namun ia tak pernah melakukannya. Dia masih yakin Diantara akan merubah untuknya. Meninggalkan hobi dan khayalannya demi Natin, lelaki mana yang tak mau berkorban demi orang yang dia cintai. Natin, aku lagi usaha. Kamu sabar ya, aku juga sayang kamu. Kamu pikir kamu bisa membuat aku hidup dengan patung-patungmu itu? Namun, pertengkaran kadang memang tak bisa mereka hindari. Diantara terdiam, hatinya tertusuk hingga tak dapat berkata apa-apa lagi. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selama ini mendukungnya mengatakan hal yang tak ia sangka, bahkan tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Oke, aku minta maaf. Aku tak bermaksud melecehkan impianmu sebagai pematung. Namun, bagaimana nanti kita menghadapi ibuku, menghadapi keluargaku? Coba rasakan kamu di posisi aku. Aku bingung. Emosi Natin akhirnya meluap. Ia duduk di atas kursi kayu yang ada di ruangan praktek Diantara. Diantara masih terdiam. Ia paham apa yang dimaksud Natin. Ia tahu bagaimana bingungnya Natin bila harus mengenalkan ia pada keluarganya. Dia seorang pematung. Terbayang sudah ekspresi ibu Natin. Padang 2004. Mereka malu-malu. Berkenalan karena teman mereka saling kenal. Seragam sekolah mereka masih kelas 2 SMA. Natin merasa sangat senang sesampai di rumah. Ia bahkan tersenyum sendiri saat teringat adegan perkenalan dengan Diantara. Bagaimana tidak bangga? Diantara adalah anak baru di sekolah. Diantara semasa SMA tergolong anak yang rapi, tak berantakan seperti sekarang.
Rambutnya tersisir rapi, bajunya masuk ke dalam celana, dan tampangnya yang ganteng membuat semua gadis satu sekolah mengenalnya. Sedangkan Natin hanya gadis kampungan yang tidak terlalu dikenal di sekolahnya. Kecuali di bidang prestasi, Natin gadis biasa saja dari segi penampilan, namun ia selalu menjadi kebanggaan guru saat menerima rapot semesteran. Bahkan ia beberapa kali diutus sekolah untuk mengikuti lomba, dan hasilnya tentu sudah bisa ditebak. Piala dan kebanggaan selalu ia bawa ke sekolah. Ia merasa sangat senang akhirnya bisa berkenalan dengan Diantara. Apalagi saat Diantara mengatakan kalau Natin adalah salah satu perempuan cantik yang ia temui. Cinta terkadang menjelma kesederhanaan-kesederhanaan yang saling bertemu lalu membeku menjadi satu, menguatkan langkah-langkah, melahirkan senyum dan perasaan lega saat datang masalah. Tanpa disadari, perasaan itu semakin tumbuh, semakin rimbun. Waktu terus berjalan, hubungan mereka semakin dekat. Hingga suatu sore, sehabis jam olahraga, Diantara menyatakan perasaannya kepada Napin. Di belakang perpustakaan sekolah, di sebuah bangku taman, disaksikan dua orang sahabat mereka dan Napin tak dapat menolak cinta Diantara. Karena ia juga merasakan hal yang sama, cinta yang bersemi sejak pertama kali mereka bertemu. Cerita mulai berubah saat mereka dinyatakan lulus dari SMA. Teman-teman mereka terlihat sibuk dengan cara masing-masing. Ada yang bercanda, kejar-kejaran, mencoret baju tamannya, berpelukan, bahkan ada yang menangis di depan pacarnya, takut menjalani hubungan jarak jauh. Baju Diantara dan Natin juga bercoret-coretkan cat pilok merah, pink, kuning, biru. Banyak sekali warnanya. Juga beberapa tanda tangan layaknya artis dari teman-temannya. Natin menatap Diantara. Begitu juga sebaliknya. Mereka diam menikmati suasana pantai purus. Angin sore yang berembus menerpa rambut Natin. Ya bahkan tak terlihat cupu lagi seperti 2 tahun lalu. Mereka masih terlalu muda untuk tahu masa depan yang sebenarnya. Masih terlalu awal untuk tahu kenyataan hidup yang sesungguhnya. Aku masuk jurusan akuntansi. Kamu masuk jurusan seni rupa aja gimana? Biar kita bisa satu kampus. Biar kita bisa sama-sama. Ujar Natin. Aku jadi pematung, kamu jadi banker. Diantara memandang kekasihnya itu. Iya, benar. Aku banker dan kamu pematung. Kita akan jadi pasangan yang unik. Diantara mengangguk, setuju dengan kesepakatan yang mereka buat. Demi cinta, demi kebersamaan, mereka memilih kampus yang sama. Nasib memang memihak kepada mereka. Keduanya lulus di kampus yang sama, jurusan yang telah mereka sepakati. Diantara lulus di jurusan seni rupa, Natin lulus di jurusan akuntansi. Semuanya berjalan dengan baik, bahkan sangat baik. Tahun kedua masalah itu mulai datang. Diantara menonjok kepala dosennya, ia kesal, ia kecewa dengan apa yang terjadi. Ia tak percaya orang yang seharusnya menjadi panutan melakukan hal di luar apa yang ia terapkan selama ini. Diantara mengamuk saat ia tahu karya yang ia buat diakui dosen itu sebagai karyanya demi menaikkan gelarnya, demi menaikkan jabatannya. Namun sayang, nasib malang berpihak pada Diantara. Dia tak punya bukti yang kuat untuk menunjukkan kalau ia benar dan dosen itulah yang salah. Ia mulai paham bahwa hukum alam masih berlaku di negeri ini. Siapa yang kuat, siapa yang punya kekuasaan, ia akan menang, meskipun ia salah. Hampir semua mata kuliah Diantara bersama dosen itu gagal. Lelaki tua itu menyimpan dendam pada Diantara. Mungkin karena giginya yang harus diganti dengan gigi palsu akibat pukulan Diantara, atau mungkin karena ia menunjukkan pada mahasiswa lain, jangan main-main dengan saya ini dosen. Sejak bermasalah dengan dosennya itu, Diantara lebih sering membuat patung daripada masuk kelas untuk kuliah dengan bapak itu.
Ia tahu bagaimanapun pintarnya ia kuliah, nilainya tidak akan pernah baik. Pantai Purus 2014. Akhirnya ia wisuda juga. Setelah dosen yang bertendam dengannya meninggal karena stroke. Mungkin juga karena doa mahasiswa-mahasiswa yang teraniaya. Kesedihan orang-orang teraniaya memiliki kecepatan yang lebih untuk sampai ke langit. Doa-doa yang mereka aturkan akan didengar pencipta lebih cepat. Dan tunggulah semesta membalas semua yang diperbuat. Akhirnya ia wisuda juga. Dan tak ada yang sia-sia atas segala perjuangannya. Kuliah 8 tahun tak membuatnya menjadi mahasiswa miskin. Ia terus berkarya. Dan apa yang terjadi? Selama itu karya terkumpul. Beberapa bahkan dibeli oleh kolektor luar negeri. Kabar baiknya ia punya galeri sendiri. Ternyata mematung juga profesi yang menjanjikan jika dijalani sepenuh hati ya. Ucap Maya, sahabat Diantara yang sekaligus sahabat Natin. Maya dulu yang mengenalkan Diantara pada Natin. Ia juga yang membuat keduanya menjadi dekat. Jadi, ia tahu betul bagaimana Diantara dan bagaimana Natin. Aku hanya melakukannya dengan sepenuh hati dan tak pernah ingin lelah. Ucap Diantara menatap sahabatnya itu. Mereka saling diam, menatap langit pantai Purus yang mulai mempesona hingga jeruk, lalu saling tersenyum mengingat momen 10 tahun yang lalu, saat mereka merayakan acara kelulusan sekolah mereka. Saat seragam putih abu-abu itu berubah layaknya pelangi, di antara menatap biru pada senja. Ada rasa pedih yang tiba-tiba menggelut di hatinya. Aku Bangker dan kamu Pematung. Kita akan jadi pasangan yang unik. Kalimat itu terngiang di telinganya. Sekarang kalimat itu bagaikan doa yang terkabul. Namun sayang, doa itu terkabul tak lengkap. 10 bulan yang lalu, Natin memilih mematuhi orang tuanya. Ia menikah dengan seorang PNS rekomendasi tantenya. Meski berat, tetapi Natin tetap menikah. Ia tak sanggup menunggu di antara. Cinta yang 9 tahun terjadi akhirnya lepas begitu saja. Maya menatap di antara. Sudahlah, semua sudah dituliskan Tuhan. Ia memeluk di antara yang terlihat berusaha tegar itu. Maya tahu betul siapa di antara. Ia paham betul bagaimana rasanya menjadi di antara. Menjadi orang yang melepaskan seseorang yang dicintainya dan membiarkan bahagia dengan orang lain. Karena Maya pernah melakukannya, melepas di antara kepada Natin.